Satu pasien COVID-19 di Solo dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Gunung Merapi kembali erupsi, Magelang dilanda hujan abu. Salam Indonesia. Pemirsa, selain dua berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan merakyat di Yogyakarta serta Jawa Tengah juga akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Denta Aditya. Dan saya Atik Fauzia. Inilah seputar Jogja selengkapnya. Salah satu pasien positif COVID-19 di RSUD Muar di Solo, Jawa Tengah dinyatakan sembuh. Ya, pasien perempuan asal Mojosongo tersebut bahkan sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Kabar baik ini dibenarkan oleh Lurah Mojosongo Winarto. Dia mendapat kabar bahwa satu pasien positif COVID-19 asal Mojosongo sudah dinyatakan sembuh dan sudah diperbolehkan pulang. Oleh karena itu, pihaknya juga meminta agar masyarakat tidak perlu resah dengan kepulangan pasien tersebut. Pihak kelurahan juga sudah menemui Ketua RW dan ke rumah 17 warga Mojosongo yang dikarantina mandiri untuk mengumumkan bahwa sudah tidak ada lagi karantina mandiri. Posko relawan keamanan di pintu masuk kompleks juga telah dibongkar agar Kelurahan Mojosongo tidak dipandang sebagai sarang COVID-19. Dengan demikian, lingkungan setempat tetap diminta melaporkan perkembangan kondisi pasien dan keluarganya secara berkala ke pihak kelurahan dan puskesmas. Pasien ya dengan inisial P itu akan bisa dipulangkan ke rumah karena tidak terindikasi itu negatif ya, tidak ada penyakit apa-apa dan sehat walafiat. Dan kami juga minta saran dari lintas sektoral Dinkes itu supaya dengan kepulangan dari pasien ini masyarakat tidak resah dan juga harus menerima dengan kepulangannya. Meski ada satu pasien yang sembuh dari virus corona, namun hingga saat ini masih ada 3 warga Solo yang dinyatakan positif corona. Heru Kristianto, Jogja TV. Pemirsa, ritual unik dilakukan Wali Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo dalam mengusir kesialan dan juga mengusir virus corona. Bersama para pejabat di pemerintah Kota Solo, dia melakukan ritual tolak bala dengan mencukur rambutnya hingga gundul. Satu persatu kepala dinas, anggota DPR, kepala bagian yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Solo, Jawa Tengah ini memangkas habis rambut mereka di rumah dinas Wali Kota Solo. Tidak hanya para kepala dinas, Wali Kota Solo dan Wakil Wali Kota Solo juga memangkas rambut mereka hingga habis. Sebagian masyarakat percaya potong rambut hingga gundul merupakan sarana buang sial atau tolak bala, serta sarana pembersihan diri. Ini kita ritual pemerintah Kota Surakarta bersama-sama masyarakat, karena di sini ada wakil rakyat DPRD, untuk ritual membersihkan kepala untuk menolak bala supaya virus corona ini terhindar untuk di Kota Surakarta. Meski cukur gundul ini diikuti kepala dinas dan anggota DPR, kepala bagian, kepala badan yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Solo, namun hanya dikhususkan untuk kaum laki-laki saja, tidak untuk kepala dinas, DPR, ataupun kepala bagian yang wanita. Heru Kristianto, Jogja TV. Cegah corona, warga pilihan buat gapura penyemprot desinfektan secara otomatis. Tetaplah bersama kami hanya di seputar Jogja. Sebelum terapi di Enggaldangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes.
Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Telogo, Prambanan. Penghargaan ini tidak jatuh dari langit, namun reputasi yang dibangun puluhan tahun dengan tetap bertahan menjadi yang terbaik. Emco berubah yang biasa menjadi luar biasa. Kembali lagi di seputar Jogja, pemirsa, warga yang tinggal di sekitar Pasar Turi, Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul harus swadaya membeli disinfektan untuk disemprotkan ke Pasar Turi yang selama ini digunakan untuk jual beli unggas. Namun demikian, warga berharap penyemprotan bisa dilakukan pemerintah secara kontinu, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh warga masyarakat. Warga yang bermukim di sekitar Pasar Turi, Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul harus melakukan kerja ekstra saat hari pasaran tiba. Bagaimana tidak? Di saat masa pandemi corona seperti saat ini, mereka dibuat was-was karena banyaknya pedagang dan pembeli di Pasar Turi yang datang dari luar daerah. Warga pun harus swadaya membeli disinfektan untuk kemudian disemprotkan di lokasi-lokasi yang menjadi tempat mangkal pedagang musiman ini. Namun karena keterbatasan anggaran yang dimiliki warga masyarakat, penyemprotan secara swadaya ini tidak bisa dilakukan secara kontinu. Salah seorang tokoh masyarakat mengatakan Pasar Turi selama ini dikenal sebagai pasar unggas dan pasar kelitian. Setiap pasaran pahing, pasar ini selalu dibanjiri oleh pedagang dan pembeli yang datang dari berbagai daerah. Oleh karena itu, di tengah merebaknya virus corona ini, banyak warga yang khawatir dan juga was-was. Warga pun berharap dinas terkait segera memasang alat semprot disinfektan otomatis di pintu keluar masuk pasar untuk mereduksi persebaran virus corona. Di wilayah kita sudah ada di Bantul ini, di Kasian, kita sempat melihat videonya, di sana dibikinkan gerbang sterilisasi. Itu anggarannya tidak mahal. Nah, ini saya harap pemerintah bisa hadir di sini, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan gepura-gepura sterilisasi sehingga pedagang dan pembeli di sini benar-benar steril dari virus tersebut. Anang Zainuddin, Jogja TV. Warga Pilahan Kota Yogyakarta memiliki cara unik dalam memerangi penyebaran virus corona. Warga bekerja sama dengan kepolisian membuat gapura desinfektan yang dapat menyemprot secara otomatis. Inilah salah satu upaya warga Pilahan RT 37 RW 12 Rejowinangun Kota Yogyakarta dalam mencegah penyebaran virus corona di wilayahnya. Bekerja sama dengan pihak kepolisian, warga membuat gapura yang dapat menyemprotkan disinfektan secara otomatis dan dipasang di pintu masuk kampung. Siapa saja yang melewati gerbang untuk masuk maupun keluar wilayah tersebut akan disemprot disinfektan dengan sendirinya. Gapura setinggi 2,5 meter dan lebar 3 meter ini dibuat dengan biaya sekitar 2,5 juta rupiah.
Di samping untuk warga agar diakses keluar masuk tersebut, agar juga selalu teringat dengan bahaya virus corona, dengan kepraktisan juga. Jadi kita pilih gerbang tersebut. Kan sedang bisa dibilang pandemik dengan virus corona 19. Jadi kita dari Polda DIY ikut ambil bagian dalam menciptakan situasi masyarakat dalam menangkal terjangkitnya virus corona atau yang disebut COVID-19 ini. Selain membuat gapura disinfektan otomatis, warga juga membagikan ramuan rempah-rempah atau empon-empon untuk menambah ketahanan tubuh masyarakat dan petugas polisi. Mengkonsumsi jamu atau ramuan rempah-rempah secara rutin dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh atas serangan virus termasuk corona. Harian Maja, Jogja TV. Beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa, seorang warga Solo, Jawa Tengah berhasil membuat sebuah alat penyemprot disinfektan otomatis untuk mengurangi penyebaran virus corona di tempat umum. Kini alat tersebut dibuat secara massal dan juga mulai dipasang di sejumlah kampung dan instansi pemerintah di Solo. Portal penyemprot disinfektan otomatis ini salah satunya terpasang di gapura masuk Jalan Kampung di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Solo, Jawa Tengah. Alat ini sengaja dipasang di gapura masuk kampung agar warga yang berkunjung maupun yang keluar kampung tersemprot disinfektan. Saya sebagai Ketua RT merasa senang sekali dengan adanya alat ini. Itu sangat membantu kami dalam mencegah corona yang sedang gencar-gencarnya di negeri ini. Harapan kami dengan alat ini kita itu merasa aman, nyaman. Alat penyemprot disinfektan otomatis ini terdiri dari dua macam, yakni berbentuk portal yang diberi nama portal disinfektan otomatis lawan COVID-19. Alat ini berfungsi untuk menyemprotkan disinfektan secara otomatis pada alat transportasi, mulai dari sepeda, becak, sepeda motor, hingga mobil. Kedua alat penyemprot disinfektan otomatis berbentuk seperti sebuah kotak yang diberi nama Konter Sehat Lawan COVID-19. Alat penyemprot disinfektan ini dikhususkan untuk manusia sehingga seseorang dapat masuk ke dalam kotak dan secara otomatis akan tersemprot cairan disinfektan. Mempunyai kapasitas semprot 25 liter per 30 menit dan bisa dinyalakan secara otomatis. Harga kedua jenis alat penyemprot disinfektan tersebut hanya Rp2 juta. Fungsinya kalau ada motor, mobil, kendaraan roda 3, becak atau apa yang lewat di bawahnya, semprotan ini akan berfungsi menyemprotkan secara otomatis cairan disinfektan. Karena disinfektan di Solo ini kita hanya menggunakan Baiklin atau menggunakan klorin yang kita encerkan. Berapa liter Pak pemakaian ini Mas? Kira-kira sekitar 25 liter itu untuk kalau hidup terus sekitar 25-30 menit. Kini portal penyemprot disinfektan otomatis ini juga sudah dipasang di fasilitas umum seperti balai kota. Heru Kristianto, Jogja TV. Masifnya persebaran virus corona di Indonesia mengundang keprihatinan banyak pihak, tak terkecuali dari dunia pendidikan. Ya, di Klaten, Jawa Tengah, kepala sekolah bersama guru dan karyawan sebuah SMK secara sukarela menyumbangkan gaji mereka untuk membantu penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona melalui PMI. Kepala SMK Negeri 1 Klaten mendatangi kantor PMI Cabang Klaten untuk menyerahkan donasi dari para guru dan karyawan sekolah. Hasil pengumpulan dana tersebut diharapkan bisa membantu dalam upaya penanganan dan pencegahan virus corona. Para tenaga pendidik tersebut mengaku prihatin dengan kondisi persebaran virus corona yang semakin masif di Indonesia yang telah melumpuhkan berbagai sendi kehidupan. Sementara itu, apa yang dilakukan pihak SMKN 1 Klaten ini diharapkan bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain ataupun berbagai pihak lainnya untuk bisa membantu pemerintah dalam upaya penanganan dan pencegahan virus corona. Melihat perkembangan penyebaran virus corona COVID-19 semakin memprihatinkan karena sepertinya semakin meluas. Maka kita memberikan kepedulian kepada teman-teman untuk memberikan donasi seikhlasnya untuk membantu PMI terutama dalam tenaga medis
tenaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti hal ini dapat untuk memotivasi teman-teman yang sesama untuk memberikan kepedulian tentang kegiatan pencegahan COVID-19. Sementara itu, proses KBM di lingkungan sekolah saat ini dilakukan dengan sistem online. Para siswa diharuskan belajar di rumah demi menekan penyebaran virus corona. Purwanto, Jogja TV. Gunung Merapi kembali erupsi, Magelang dilanda hujan abu. Tetaplah bersama Seputar Jogja untuk informasi selengkapnya. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Aduh, dasku pusing, Pade. Bukan endas, tapi sirah atau mustoko. Kalau pusing, tak puyer gue. Sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, redakan dengan Puyer 19. Gimana? Iku ndase, iki mustakane, kepala pusing, tak puyer gue. Puyer 19, puyer 19. Tak puyer gue. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah Jumat siang kembali erupsi. Ya, tinggi kolom yang mencapai 5.000 meter ke arah barat daya dan membuat sebagian wilayah Magelang terlanda hujan abu. Sekitar pukul 10:56 Gunung Merapi kembali erupsi. Dengan durasi letusan 7 menit dan amplitude maksimum 75 mm. Letusan kali ini membentuk kolom asap setinggi 5.000 meter mengarah ke barat daya. Akibatnya sejumlah wilayah di Magelang dilanda hujan abu. Sementara lereng Merapi, tepatnya di wilayah Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dilanda hujan pasir. Untuk erupsi hari ini tadi sekitar jam 10.56 untuk amplitude 75 mm dan tinggi kolom letusannya sekitar 5.000 meter. Mas, terus arah angin tadi mengarah? Arah angin waktu letusan ke arah barat daya, jadi daerah Magelang dan sekitarnya dilaporkan telah terjadi hujan abu dan pasir. Meski terjadi hujan abu dan hujan pasir, namun warga yang berada di lereng Merapi tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun demikian, warga tetap diminta untuk waspada, serta dilarang beraktivitas di radius 3 km dari puncak Merapi
karena letusan Merapi bisa terjadi secara tiba-tiba. Saya merasakan itu langsung hujan pasir, terus selang beberapa waktu air beserta abu. Hingga saat ini status Merapi masih berada pada level 2 atau waspada. Dari Magelang, Jawa Tengah, Ahmad Farizal, Jogja TV. Kini kami sampaikan informasi cuaca. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Yogyakarta, cuaca esok hari untuk wilayah kota Yogyakarta diprediksi hujan sedang, Kabupaten Sleman hujan lebat, sementara Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Untuk sebagian wilayah Jawa Tengah, Purworejo, Magelang, Klaten, Solo, dan Sukoharjo, esok hari diprediksi berawan dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan pemirsa, informasi cuaca tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Seputar Jogja edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Warta Advertorial yang dilanjutkan dengan berita berbahasa Jawa dalam Pawartos Ngayojokarto. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, kami berdua pamit undur diri. Selamat malam dan salam Indonesia. Kabupaten Magelang kini memiliki layanan 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, selamat siang. Darurat apa yang dilaporkan? Kecelakaan, Pak. Hubungi 112 saat menghadapi kegawat daruratan, seperti kecelakaan, tindak kriminal, binatang berbisa, serta kegawat daruratan lainnya. Siap, 86. Selamatkan jiwa. Nyong wis tekan nangon bok jajan. Bok jajan ku apa sih? Nah, nangon bok jajan ki anak jajanan, dolanan sing jare tahun 90-an. Pokoknya tuh kan nangannya bisa baik banget. Iwan ngibarna bendera Indonesia, nyong ngerasa bangga banget ya, nyong terharu banget. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona di Kabupaten Sleman, pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman memberikan alat penyemprot disinfektan kepada 25 puskesmas di Kabupaten Sleman. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Sleman Sri Purnomo pada Jumat pagi di Kompleks Lapangan Pemda Sleman. Selain alat penyemprot disinfektan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman juga menyerahkan 2 unit ambulans yang diberikan untuk Puskesmas Ngaglik dan Puskesmas Tempel. Alat penyemprot disinfektan yang diberikan sebanyak 60 unit yang akan didistribusikan di 25 puskesmas, 1 unit untuk UPT perbekalan obat dan kesehatan, 1 unit untuk laboratorium kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo mengatakan, selain diberikan alat penyemprot disinfektan juga diberikan safety boot sebanyak 52 buah, cover ali 50 buah, cairan disinfektan 27 botol, apron 2.500 buah, Nurscape 2.500 buah, kacamata 100 buah, masker 700.000, masker N95 500 buah. Dengan diberikan alat-alat tersebut dapat membantu tenaga medis yang menangani pasien serta membantu masyarakat untuk melakukan kebersihan lingkungan dengan menyemprotkan disinfektan. Dalam pelaksanaannya, puskesmas akan bekerja sama dengan kecamatan yang langsung melibatkan wilayah.
Ya kita harapkan kegiatan kebersihan, pokoknya 2 aspek ya, yang satu kebersihan lingkungan, yang satu kebersihan diri, itu tetap harus digerakkan terus ya. Kebersihan lingkungan yang paling minimal itu ya penyemprotan dengan disinfektan untuk lingkungan rumah masing-masing, di rumah masing-masing maupun di tempat-tempat umum ya, misalnya masjid, pasar dan sebagainya. Kalau kebersihan diri ya kita tetap menekankan perlunya cuci tangan pakai air bersih dan sabun. Sementara itu, Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan penyerahan mobil ambulans ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan secara cepat untuk masyarakat. Sedangkan alat penyemprot disinfektan dapat memberikan stimulan kepada masyarakat agar bisa melakukan penyemprotan di lingkungan masing-masing secara rutin. Kita juga mengharapkan jangan pada pulang dulu sudah di tempat, karena mereka di sana sedang semacam di karantina wilayahnya. Ketika di karantina wilayahnya mereka ada di tempat, mereka kan nanti akan terus akan ada penyemprotan, ada pengobatan, akan ada deteksi, mereka ada rapid test dan segala macamnya kan di daerah sana kan sudah dilaksanakan itu. Nah, laksanakan itu di situ. Tapi kita tidak juga menutup mata ketika mereka memang tahu-tahu sudah datang di Sleman, masuk kita tolak suruh balik kan tidak mungkin. Ya itu ketika sudah mereka datang di Sleman, ya mereka harus mengikuti protapnya Sleman. Mereka harus harus mengisolir diri di rumah selama 2 minggu. Yang kedua, mereka harus juga memeriksakan ke dokter. Itu protap yang ada di Kabupaten Sleman dan DIY pada umumnya. Andri Yulianto, Jogja TV. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Salam Indonesia. Sugeng dalu pamirsa, pepanggihan malih kalian kula Astariarno Swastiastuti salebeting pawartos Ngayogyakarta. Pawartos sosial kabudayan ingkang mentes migunani lan merakyat saking wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Sawetawis pawartos ingkang badhe katur inggih menika Pemkab Kulon Progo ngecakaken work from home kangge ASN. Kejawi menika ugi badhe katur pawartos Gajah Sumatera koleksi GL Zoo Yogyakarta mana. Kejawi kalih pedian pawartos kala wau ugi badhe kaaturaken pawartos wigati sanesipun. Pramila sumangga dipun semak jangkeping pawartos Ngayogyakarta. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ngecakaken kawicaksanan work from home utawi makarya saking griya tumrap sedaya aparatur sipil negara lan tenaga kontrak. Kawicaksanan menika inggih kangge ngawekani nularipun virus corona. Kawicaksanan makarya saking griya menika dipuntandhesaken salebeting surat edaran Bupati Kulon Progo nomor 800/1245 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai dalam status tanggap darurat bencana COVID-19 di Kulon Progo ing tanggal 21 Maret 2022. Makarya saking griya wiwit dipuncakaken ing dinten Kemis tanggal 26 Maret 2022 kanthi sistem shift ngantos wekdal ingkang dereng dipuntemtokaken. Pegawai tetap kedah mlebet nanging boten wetah seminggu. Kanthi gentosan ledinten kanthi komposisi sepalih-sepalih. Sinaosa mekaten instansi kedah migatosaken lan boten ganggu rancakipun penyelenggaraan pemerintahan sarta ladosan dhateng masyarakat laras kalian ayahan instansi. Kalebet krida ingkang gayut kalian ladosan persuratan, keamanan, kebersihan lan kabetahan saben instansi. Atur sesuai situasi. Itu pembagiannya seperti apa, Pak? Seperti dibagi di satu instansi ya 50 di
kantor 50 di rumah, itu diatur oleh masing-masing. Kalau yang berlangsung dengan layanan masyarakat seperti apa? Bersama, ya, tapi yang puskesmas kesehatan diatur sesuai dengan shift-nya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu BPMPT Kulon Progo meratelaken sistem kerja menika boten badhe ganggu ladosan perizinan. Bab kasbat jalaran DPMPT sampun ngecakaken sistem ladosan perizinan online. Sistem kerja di perizinan kami pada hari Senin semua masuk untuk evaluasi mingguan, kemudian Senin sampai Jumat dilakukan shift. Yang sebagian bekerja di kantor, sebagian bekerja di rumah. Dan ini untuk kami memang tidak bermasalah karena kami juga sudah menerapkan perizinan online. Rida Junianto, Jogja TV. Kangge nyuto pangaribawa nularipun virus corona, relawan sesarangan TNI nindakaken sosialisasi dhateng papan ingkang mencil. Kejawi menika, relawan ugi suka edukasi dhateng warga, gayut wigatinipun wijik mawi sabun lan ngangge masker nalika kesah. Sawetawis relawan sesarengan TNI nindakaken sosialisasi bebayaning wabah corona dhateng papan mencil gegumuk Desa Gayam Harjo, Kecamatan Prambanan, Sleman. Sosialisasi dipun tindakaken kanthi ndatengi saben griyanipun warga ingkang ngantos samangke kawawas winates seserepan gayut virus corona. Kejawi menika, relawan ugi suka edukasi dhateng warga gayut tata cara wijik ingkang leres lan ngajap supados mboten kesah medal saking griya langkung rumiyin. Warga ugi nampi bantuan sembako kangge nyekapi kabetan padintenan sadanguning dhateng griya. Khususnya di daerah-daerah pegunungan seperti ini kan masih kurang tahu adanya dengan virus corona ini. Jadi kita ingin sosialisasi ke masyarakat biar masyarakat itu tahu dan mereka hati-hati dan juga tidak takut. Takutnya nanti kalau masyarakat yang ada di sini itu diberitahu dari luar dan mereka memberitahunya vulgar, malah justru masyarakat kami jangan jadi takut dan biar masyarakat tidak takut. Tadi positif sekali FFP kaitan dengan cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian penyampaian hidup bersih pada masyarakat. Ini saya kira positif dan kita bersama dengan FRB tetap berkeinginan supaya Prambanan bebas corona. Kejawi dhateng griyanipun warga, sosialisasi bebaya corona menika ugi katujukaken dhateng warga ingkang saweg pados Pakan Raja Kaya. Kanthi nuhuni dawuh saking pemerintah, kaajab saged dados sarana medhot nularipun virus corona ing Ngayogyakarta satemah saged dipun tanggulangi. Hari Atmaja, Jogja TV. Nalika samangke masker medis langka, warga saged ngangge masker sanes. Langka lan mindhakipun regi masker menika, jurung sawetawis prajin badhe ing Ngayogyakarta damel masker saking badhe kangge nyekapi kabetahan masyarakat. Kangge ngawekani nularipun virus corona, masyarakat sami ngangge masker nalika kesah. Inggih kanthi numpak angkutan umum menapa dene nalika numpak sepeda motor. Ngangge masker menika inggih supados bledug boten mlebet dhateng saluran napas, tansaya sakmangke nalika nularipun virus corona dhateng saindenging jagat. Kathahipun kabetan masker sakmangke njalari salah satunggal alat pelindung diri menika langka pinanggihipun. Kepara dhateng rumah sakit ingkang nangani pasien COVID-19 ugi kangelan pados masker medis kasbat. Langkanipun masker kepara njurung salah satunggal pengusaha batik ing wewengkon Malioboro Ngayogyakarta kangge damel masker batik. Seminggu saksampunipun dipun tepangaken dhateng peken tetela nampi kawigatosan gumathok saking masyarakat. Kepara sakmangke toko batik kasbat sampun nampi welingan masker batik ngantos selangkung 1000 lembar. Sinaosa kalebet jenis masker non medis, masker batik menika saged dipun ginakaken kangge ngawekani supados bledug mboten mlebet saluran napas. Sebenarnya masker anak itu saya juga lihat di internet atau mana orang yang jual masker tuh harganya mahal-mahal semua.
dan banyak orang yang kekurangan masker. Karena itu kita coba bikin masker yang terjangkau tapi juga yang ada fungsinya. Pada intinya masker batik ini adalah masker non medis ya. Jadi bukan masker antivirus, tetapi dengan masker kain ini sehingga at least kalau orang sehat itu saja udah cukup untuk saat ini, karena Indonesia saat ini masih kekurangan masker medis itu. Saben dintenipun toko batik menika produksi 3.000 ngantos 1.000 masker. Kejawi dipun sade dhateng Ngayogyakarta, masker batik ugi dipun sade online. Kanthi damel masker batik ingkang dipun bandrol regi Rp1.000 saben iji menika, kaajab saged kangge nyuda masyarakat ngginakaken masker medis. Ngengeti kabetahan masker medis dhateng rumah sakit sakalangkung kathah ing wanci tanggap darurat COVID-19 sakmangke. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Ki Purbo Asmoro nggelar ringgitan tunggal sarana munjukaken donga kawilujengan. Jangkeping pawartos badhe katur sakwektu wekdal malih. Tetep nyawiji kalian Jogja TV. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Baru dan pertama di Indonesia, fleksibel dan kuat, tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Dengan takaran pas 1 liter, Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi. Persembahan dari Emco. Kepingin sehat? Digosok saja pakai Param dan minyak gosok Inggal Sehat. Param gosok Inggal Sehat diramu 7 macam ramuan, jahe, serai, cengkeh, mentol, gondopuro, dan lain-lain. Berkhasiat membantu memperlancar peredaran darah agar badan selalu sehat. Param gosok Inggal Sehat dipakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar. Jangan percaya sebelum mencoba. Bisa dibeli di apotek-apotek, toko obat, dan Jogja TV. Minangka wujud kawigatosan awit longkonipun masker lan awisipun hand sanitizer, Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Klaten ngetumaken cairan antiseptik kanthi lelahanan. Krida menika dipun tampi kanthi remen dening masyarakat.
Ikatan Apoteker Indonesia cabang Klaten Jawa Tengah ngedumaken hand sanitizer cairan antiseptik lelahanan. Saambotenipun wonten watawis 800 botol ingkang dipundumaken dhateng warga lan pengguna jalan raya. Wonten watawis 300 anggota apoteker ingkang dipun pontho dhateng 3 titik ngedumaken hand sanitizer lelahanan menika. Awit barang kasebat sakmangke langka pinanggihipun. Krida kasebat ugi ngiras kangge gegulang warga lan pengguna jalan amrih tansah njagi kasarasan lan tansah resikan kanthi wijik mawi sabun. Dene hand sanitizer inggih namung dipun ginakaken nalika kawontenan darurat utawi boten wonten toya kangge wijik mawi sabun. Warga lan para pengguna jalan suka tanggapan kumathok dhateng lampah menika lan kaajab krida kados makaten saged kangge nyuda nularipun virus corona. Hand sanitizer kepada masyarakat secara gratis. Ada berapa Mas yang dibagi? Ada 800 botol. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantisipasi kelangkaan hand sanitizer ke masyarakat di saat masyarakat sangat membutuhkan hand sanitizer. Mungkin lebih nyaman ya, menjaga kesehatan, menanggulangi kena virus corona. Sri Haryadi, Jogja TV. Minangka jejering seniman Ki Purbo Asmoro, salah satunggaling dalang ing Surakarta, rumaos priyatos dhateng kawontenan samangke. Pramila Ki Purbo Asmoro nggelar ringkitan kangge munjukaken donga amrih memala bumi samangke tumuli sirna. Nanging awit samangke warga dipun awisi kangge mlempak, pramila anggenipun ngringgit inggih dipun ayahi piyambak tanpa iringan karawitan kados padatanipun. Kidung rumaksae Mapan dhateng griyanipun ing tlatah Gebang Kadipiro Surakarta, Ki Purbo Asmoro miwiti anggenipun ngringkit menika kanthi ngidung sari rahayu sarwi ngasta sesaji tumuju dhateng papan palenggahaning dalang. Ki Purbo Asmoro nilaaken bilih gagasan menika inggih saknalika kemawon tanpa wonten rancangan saderengipun. Minangka jejering seniman dalang ingkang pakaryanipun ngaturaken panglipur dhateng masyarakat, sakmangke inggih boten saged makarya awit wonten awisan saking pemerintah supados warga boten mlempak kangge ngawekani nularipun virus corona. Ewa semanten minangka jejering seniman bab kasebat boten dados pepalang kangge tetep olah seni. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dan saya berdoa di dalam karya saya seni wayang ini yang mohon maaf karena di saat ini kita dalam situasi di rumah saja. Bapak-bapak, ibu-ibu dan semua rekan-rekan teman-teman seniman-seniwati sudah tahu semua bahwa pada saat ini tidak ada kegiatan berkesenian dimanapun. Saya kira semua tahu bahwa juga termasuk saya menghormati dengan peraturan itu dan bagi saya ini adalah saatnya saya untuk bisa mengaturkan ya mungkin juga yang terbaik adalah hanya doa kami lewat pertunjukan yang hanya beberapa saat. Awit winatesipun kawontenan, pramila Ki Purbo Asmoro anggenipun ngringgit tanpa iringan karawitan kados padatanipun. Inggih namung dipun ayahi piyambak sinambi ngadhep ricikan gender laras slendro. Ungling ladrang eling-eling slendro manyura miwiti lampahing pagelaran ringgit kanthi lampahan Durga Ruwat. Lampahan Durga Ruwat nyariosaken Raden Sadiwa wuragiling Pandhawa ingkang ngruwat Bathari Durga ingkang wujud rasekji wangsul wujud widodari ingkang sulistya ing warna malih. Sengaja lampahan menika dipun pilih inggih minangka sarana konjuking donga dhateng Gusti amrih memalaning jagat sakmangke tumuli kaping kaso ruwat wangsul ayem tentrem kados sakawit. Gandeng tanpa pamirsa langsung wonten papan pagelaran pramila supados warga masyarakat mliginipun pandemen Ki Purbo Asmoro saged tumput ningali pagelaran menika dipun giyaraken live streaming lumantar akun YouTube Purbo Asmoro Official
Kanthi ira-iran, wayangan tunggal Ki Purba Asmara, doa untuk dunia. Tim redaksi Jogja TV. Gajah Sumatera koleksi GL Zoo Manak jangkeping pawartos badhe katur sakwetawis wekdal malih tetep nyawiji kalian Jogja TV. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Baru dan pertama di Indonesia, fleksibel dan kuat, tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Dengan takaran pas 1 liter, Dinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi, persembahan dari Emco. Kabupaten Magelang kini memiliki layanan 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, selamat siang. Darurat apa yang dilaporkan? Kecelakaan, Pak. Hubungi 112 saat menghadapi kegawat daruratan, seperti kecelakaan, tindak kriminal, binatang berbisa, serta kegawat daruratan lainnya. Siap, 86. Selamatkan jiwa. Salah satunggaling gajah Sumatera koleksi kebun binatang Gembira Loka Zoo Yogyakarta, Manak. Lairipun satunggaling bledug menika inggih dados pawartos ingkang remenaken nalika samangke saweg pageblug virus corona. Salah satunggal gajah ing kebun binatang Gembira Loka Yogyakarta dinten Rebu enjing Manak. Bledug ingkang dipun lairaken inggih saras lan kanthi lampah ingkang normal. Bledug estri menika lair saking babonan gajah Sumatera nama Sinta umur 21 taun ingkang dipun datengaken saking Lampung taun 2012 kapengker. Dene gajah jaleripun nama Arga umur 3 taun kawin kanthi cara alami lan dipun mangertosi Sinta meteng ing wulan Mei taun 2018 kapengker. Sadanguning meteng 21 wulan, Sinta inggih dipun upakawis kanthi tumemen lan dipun gatosaken kanthi permati dening pawangipun. Kalebet asupan nutrisi pakan. Nalika Sinta Manak inggih karekam salebeting kamera pemantau CCTV ingkang dipun pasang dhateng kandhang. Lairipun bledug menika sampun dipun serantos dening pengelola Gembira Loka Zoo lan tetela lair ing tengahing pageblug corona sakmangke. Kanthi lairipun bledug kasebat pramila koleksi gajah ing Gembira Loka wimbuh dados 9. Sakmangke pihak Gembira Loka ugi saweg nyerantos lairipun bledug saking babon gajah sanesipun ingkang saweg meteng 12 wulan. Enggak, kita udah 2 kali. Udah 2 kali. Ya,
untuk keberhasilan breeding kita udah 2 kali. Ini yang ketiga, karena yang dulu indukan udah tua, ada yang dibawa ke LK lain, dikeluarkan yang indukan jantannya. Ya. Gajah apa Pak ini jenisnya? Apa? Gajah. Kita gajah Sumatera. GL Zoo Yogyakarta sakmangke inggih nutup sawetawis wekdal awit nularipun wabah corona. Menawi kawontenan sampun wangsul kados sakawit, GL Zoo badhe dipun bikak malih lan bledug menika badhe dipun tepangaken dhateng pengunjung. Ngantos sakmangke bledug menika dereng dipun sukani nama lan tansah caket kalian babonipun sinaosa dhateng media sosial meratah ingkang ngusulaken nama corona ingkang tegesipun mahkota. Ya, yang jelas kita kabar gembira di tengah pandemik corona saat ini, di mana memang kondisi Gembira Loka tutup dari hari Minggu kemarin. Alhamdulillah tanggal 25 Maret pukul 2 pagi kita kedatangan tamu baru yang dititipkan di Gembira Loka, itu kelahiran anak gajah betina yang kita nanti-nantikan selama 21 bulan. Dalam artian di sini memang sudah diprogramkan oleh teman-teman dari konservasi, dan alhamdulillah lahir dengan sehat dan selamat bledug kami. Bledug yang kami maksud itu adalah istilah lain dari anak gajah. Sudah disiapkan nama Mas Untuk nama sampai sejauh ini belum, tetapi dari media sosial atau dari teman-teman tuh banyak yang menginginkan dikasih nama Corona. Bledug lan babonipun menika inggih badhe dipun semak sadanguning 21 jam dening perawat kangge mesthekaken kasarasan bledug lan babonipun. Kaajab kasilipun branding satwa langka ingkang dipun ayomi menika dados langkah nyata bilih GL Zoo boten namung dados papan wisata kemawon, nanging ugi dados bebadan konservasi pelestarian satwa langka ingkang ugi ngayomi satwa langka saking ancaman kepunahan. Hari Atmaja, Jogja TV. Paripurna pawartos Ngayogyakarta ing dalu menika malem setupon 17 Maret 2022 utawi 3 Ruah 1953 taun wawu Windu Sangara. Sedaya kanca ingkang ngayahi karya sarta kula Asteria Retno Swastiastuti ngaturaken agenging panuwun awit kawigatosan panjenengan. Lan tetep nyawiji kalian Jogja TV, tradisi tiada henti. Salam Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.